Halo, selamat siang sahabat semua. Partai Demokrat akhirnya melayangkan somasi terhadap 3 akun YouTube yang dinilai oleh Partai Demokrat menjudulkan Pak SBY dan Demokrat terkait dengan jasa palsu yang dituduhkan Roy Suryo dan kawan-kawan kepada Pak Jokowi. Pasti teman-teman ingin tahu 3 akun tersebut dan bagaimana penjelasan juga dari Demokrat melalui juru bicaranya, yaitu Mbak Diska Putri, terkait dengan kegiatan Pak SBY dan juga tanggapan Partai Demokrat terhadap hal tersebut. Kemudian bagaimana juga klarifikasi dari Ketum Jokmania, yaitu Pak Andi Aswan, terkait dengan isu tersebut, karena tidak bisa dipungkiri bahwa 3 akun YouTube itu pembela Jokowi, atau mereka juga tuh secara tidak langsung masuk dalam kelompok Jokowi Mania, Jokman. Jadi seperti apa teman-teman? Kita lihat video berikut ini. Oke, apakah sebelumnya sudah benar-benar diidentifikasi dengan detail pembuat konten isu pertama yang menghembuskan ini siapa dan akunnya berdampak besar menyebarkan isu ini yang mana gitu? Karena di sosial media itu kan bisa datang dari banyak sumber. Siap. Itu memang ada. Jadi kami melayangkan somasi kepada 3 akun YouTube, yaitu Zulfan Lindan, Agri Fanani, dan juga Kajian Online. Kami juga sudah melampirkan begitu ada link YouTube, di mana link-link itulah yang kemudian menjadi viral dan melakukan misinformasi dan tuduhan-tuduhan tidak berdasar kepada Pak SBY. Kalau misalnya kita bertanya, ini tentu sudah dilakukan langkah hukum oleh Badan Hukum Partai Demokrat dan kami memastikan bahwa itu sudah diterima. Sekarang saat ini tentu waktunya adalah bagaimana kita melihat bahwa pemilik akun tersebut apakah memiliki itikat baik untuk kemudian melakukan konfirmasi dan kemudian klarifikasi terhadap apa yang sudah dilakukan. Kalau melihat Pak SBY, kita tahu bahwa saat ini Pak SBY sudah keluar dari day-to-day politics, dan kami merasa bahwa tentu saja ini kita melihat bahwa tentu ada sesuatu yang ini bukan masalah Pak SBY, tapi kami bisa melihat secara sepertinya polanya begitu, ada sepertinya pihak-pihak yang merasa mungkin diuntungkan apabila Pak SBY dan Pak Jokowi misalnya memiliki hubungan yang tidak baik, padahal kita tahu bahwa Pak SBY dan Pak Jokowi hubungannya baik. Bahkan kita lihat sendiri bahwa Pak Jokowi sudah hampir dari 5 bulan yang lalu Pak Jokowi bilang bahwa tidak ada lagi tuduhan kepada Pak SBY begitu. Tapi kemudian kita lihat bahwa ada banyak pihak yang kemudian tetap terus menggaungkan Partai Demokrat ada dalam pusaran ini begitu, dan kami berharap yang justru dengan ini itu semua siapa, Mbak Diska? Kita melihat bahwa saat ini narasi publik terus termasuk juga mungkin kita lihat bahwa ada beberapa pendukung-pendukungnya Pak Jokowi yang justru juga menuduh kami hal-hal yang tidak salah satunya adalah melihat bahwa ini adalah ada dalang bahwa Pak SBY ada sebagai bagian dari ini semua, dan kita lihat sendiri bahwa 3 akun YouTube tersebut yang kita tahu tentu ada pemiliknya juga melakukan tindakan-tindakan tersebut. Kita tidak tahu sampai sekarang siapa yang melakukan yang kemudian mendapatkan keuntungan dari itu semua, tapi tentu kita melihat bahwa ini sangat tidak baik untuk kualitas demokrasi. Pak Jokowi ini kebetulan ada Bang Andi juga sebagai relawan Jokman gitu. Menurut Anda pendukung yang mana yang dimaksud ini? Ya, kita tahu misalnya kemarin Bang Andi juga kita sempat beberapa kali berdiskusi begitu, dan selalu narasinya adalah bagaimana ada sepertinya benang-benang merah yang kemudian terus dikait-kaitkan dengan Partai Demokrat. Tapi ya tentu kita tahulah sekarang saat ini kita tahu bahwa tidak ada sama sekali tuduhan, apalagi tidak ada sama sekali Partai Demokrat ada dalam pusarannya Pak Jokowi. Oke, jadi awal yang berhembus itu menurut Anda dari akun yang tadi sudah Anda somasi atau dari relawan Jokowi? Kami saat ini yang kita fokuskan adalah 3 akun tersebut, tiga akun tersebut yang tentu ada, kita tidak tahu afiliasinya kemana, tapi 3 akun tersebut yang memberikan tuduhan yang jelas-jelas kita punya buktinya, memberikan tuduhan dan fitnah yang tidak baik, fitnah yang tidak berdasar kepada Pak SBY, dan itulah yang sekarang kami somasi. Oke, Bang Andi, tanggapannya, jadi relawan Jokman ini juga pernah tidak mengait-ngaitkan dengan Pak SBY?
Ya, tidak, kami tidak pernah mengkaitkan dalam satu Tadi kata diskusi Mbak pun. Diska pernah Kita pun dalam tidak satu pernah diskusi ya Mbak Diska? mengkaitkan. Diskusi Ya, di mana? jadi begini, Mbak. Sampaikan. Nah, saya mau ini kan ya, kalau kita pernah kita berdebat itu waktu itu memang ada PSI di situ. Kapasitas saya adalah sebagai relawan, bukan sebagai anggota partai ya. Dikatakan ada benang-benang merah atau benang-benang biru semacam itu. Tapi kan itu kan kalau kita bicara narasi-narasinya, itu tidak ada penuduhan secara langsung kepada PSB. Yang menarik begini, saya mesti highlight Mbak ya. Karena kenapa saya katakan tadi itu banyak sekali ya, katakanlah oknum-oknum gitu yang mantan dari Partai Demokrat itu yang terlibat langsung dalam ijazah Pak Jokowi ini, akhirnya menimbulkan suatu persepsi di publik gitu loh, yang mengkaitkan itu. Padahal mereka ini sudah mantan, katakanlah begitu. Ini sudah dijelaskan juga oleh Mbak Diska pada saat itu. Nah, tapi ada satu ya, masa wakil ketua umum ya, kalau mohon maaf kalau saya salah begitu, itu masih aktif. Nah, akhirnya mereka mengkait-kaitkan tentang masalah itu. Kalau saya bisa mengusulkan, mohonlah mungkin kepada seluruh dari pengurus dari Partai Demokrat itu, ya udahlah tahan dirilah, tidak mencampuri urusan-urusan mengenai ijazah palsu ini gitu loh, karena memang sudah masuk ke tahap penuntutan nantinya. Jadi Oke. yang namanya narasi-narasi mungkin dari netizen itu bisa teredam semuanya gitu loh, karena kita nggak bisa membatasi netizen berbicara apapun itu ya. Gini deh, Dan Bang Andi, dikait-kaitan itu ada tidak penumpang sih gelap seperti itu juga. niatan dari relawan Jokman ini untuk mendorong Pak Jokowi untuk segera mengungkap saja siapa sih orang besar yang dimaksud itu, karena agar tidak ada lagi pihak yang merasa dituding gitu ya, atau jadi abu-abu seperti saat ini, karena isu soal orang besar ini keluar dari pernyataan Pak Jokowi sendiri kepada wartawan. Iya, ini kan kita bicara tentang etika politik sih Mbak ya. Begini Mbak, ya kapasitas kami walaupun relawan itu kan semua kan Pak Jokowi yang tahu. Pak Jokowi yang beritahu kepada kami pun juga tidak untuk itu. Dan kita percaya Pak Jokowi tahu, paham itu. Apalagi dia juga pasti mempunyai data-data itu. Tapi kan sudah dijelaskan oleh Pak Jokowi kan, ini bukan Pak SBY. Beliau seorang negarawan yang baik. Kuncinya di situ saja sebetulnya. Ya, kalau kita lihat itu gitu loh. Berarti kan saya katakan tadi, seorang besar ini ya, itu bisa saja logistiknya besar, oligarki hitam yang punya logistiknya besar, ingin mengacaukan pemerintahan ini, mengadu domba antara presiden ke-6 dan presiden ke-7, untuk apa? Mendapatkan suatu keuntungan nanti di elektoral misalnya. Nah, ini kan salah satunya itu. Tapi kalau kita kembali ke permasalahan ini, ya mungkin, ya kalau saya mengusulkan aja begitu. Biarlah ini berjalan aja ijazah palsu ini, tidak ada lagi komentar-komentar misalnya dari partai politik dan sebagainya gitu. Jadi netizen ini kan nggak bisa kita redam, nggak bisa kita ini kan. Baik, Ya, singkat gampang saja sekali Mbak Diska. berbicara itu gitu. Baik, Bang Andi. Mbak Diska, jadi apakah menurut Anda nama Pak SBY yang sudah dicemarkan dan dikaitkan dapat dipulihkan jika Pak Jokowi itu mengungkap sosok orang besar yang pernah beliau sebutkan berada di balik tudingan ijazah palsu ini? Terlebih kan sempat juga ada isu terkait Partai Biru dan sebagainya. Ya, tentu kami menilai bahwa ada beberapa statement yang seolah open-ended sehingga memunculkan bola liar kepada kita semua saat ini, termasuk narasi-narasi netizen, narasi-narasi publik yang kita tahu bahwa ini juga dimulai oleh statement-statement bola liar yang tentu kita juga tidak tahu mengarahnya kemana dan kepada siapa gitu, termasuk akhirnya mungkin memunculkan narasi-narasi yang saat ini terbentuk begitu. Tapi kalau kami, Mbak, apapun yang penting adalah bagaimana kita segera menyelesaikan permasalahan ini sehingga tidak perlu lagi atensi publik terus berlarut-larut kepada permasalahannya ijazahnya Pak Jokowi, yang tentu kita tahu bahwa ini juga tentu akan banyak mengganggu Pak Jokowi sendiri, termasuk mengganggu, apalagi saat ini kemudian mengganggu Pak SBY karena kemudian dikait-kaitkan begitu. Kita ingin apapun ceritanya, kita ingin permasalahan ini, narasi ini cepat selesai karena publik saat ini tentu harusnya lebih banyak perhatian publik yang harus dijadikan perhatian publik, misalnya adalah pemerintah. Saat ini ada bencana, ada rehabilitasi bencana yang tentu harusnya menjadi atensi publik saat ini. Bukan hal-hal yang kontraproduktif yang kita lihat bahwa justru malah mencoba mengadu domba antara Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 yang seharusnya kita tahu bahwa beliau berdua adalah negarawan dan kita tahu bahwa saat ini kita ingin kualitas demokrasi yang lebih baik gitu.
Jadi tidak perlu juga ya Pak Jokowi untuk menyebutkan siapa orang besar yang sempat Pak Jokowi sebut gitu. Itu Nah, adalah tidak hak perlu prerogatif, untuk itu adalah hak menyebutkan prerogatif Pak Jokowi. itu Tapi kan. kita tentu Oke, tahu baik. bahwa ya saat ini ada beberapa statement yang seolah menjadi bola liar, open ended yang kemudian bisa ditafsirkan banyak macam oleh publik, dan tentu akan lebih baik apabila itu juga kemudian Baik. diselesaikan dengan baik begitu. Baik, terima kasih Mbak Diska dan juga Bang Andi. Ya, jadi teman-teman bisa menilai sendiri penjelasan dari Mbak Diska Putri terkait dengan sikap Demokrat dan bagaimana tanggapan dan juga pembelaan dari aktivis yang menjadi pendukung Pak Jokowi, yaitu Pak Andi Aswan. Jadi ya saya rasa wajar-wajar aja, sah-sah saja kita sebagai netizen masa dilarang beropini, sejauh opini itu tidak merupakan suatu tuduhan. Kalau sekedar opini saya pikir sangat wajar, karena kita juga menyadari bahwa tidak mungkin ada energi yang begitu besar dari Pak Roy Suryo dan kawan-kawan untuk terus setiap hari menggaungkan masalah tuduhan ijazah palsu terhadap Pak Jokowi dengan begitu gencar, dengan begitu energi yang luar biasa. Dari mana mereka mendapatkan backup? Dan ya pasti saja orang besar di belakang isu ini itu tidak harus orang berbadan besar seperti penjelasan tadi Pak Andi Aswan, tapi bisa juga partai, kelompok, golongan atau siapalah yang pasti ada di belakang isu ini. Jadi kalau misalnya Partai Demokrat merasa tidak berada di belakang Rosyuro dan kawan-kawan, ya silakan menjaga sikap. Jangan seperti anggota DPR Binika Harman yang kemudian mengatakan pernyataan yang secara tidak langsung, yaitu ketika ada rapat di DPR beberapa waktu lalu. Itu kan sikap yang tidak baik, yang justru memancing publik untuk beropini bahwa Demokrat ada di belakangnya Rosuryo dan kawan-kawan. Maka saran saya sebaiknya tidak perlulah baper atau apa begitu. Biasa saja, Pak SBY kan seorang negarawan. Kita semua pernah mendukung beliau juga. 10 tahun terakhir kita mendukung Jokowi, tapi 15-20 tahun lalu kita juga mendukung SBY. Jadi mereka negarawan yang mungkin masa mereka sudah lewat. Jadi kalau misalnya sekarang ini kita berada di masa presiden yang baru, kita fokus saja, tidak usah buang energi untuk hal-hal yang tidak berguna. Jadi saya pikir Demokrat sebagai satu partai yang pernah memenangkan pemilu dan punya presiden yaitu Pak SBY, tidak usah baper. Pak Jokowi juga tidak usah baper atau ya, karena presiden ke-6 Pak SBY dan presiden ke-7 Pak Jokowi, dua-duanya benar mereka adalah negarawan. Jadi kita harus mendukung mereka. Jadi kalau ada sikap baper, saya rasa itu sesuatu yang membuat kita merasa tidak pantas. Kalau kita punya mantan presiden yang baper, itu tidak baik. Jadi saya mohon teman-teman dari Demokrat untuk ya harus dewasa juga dalam hal ini, karena rakyat Indonesia ini kan semakin hari semakin pintar juga, semakin cerdas juga untuk memahami masalah politik. Karena politik itu memang sesuatu yang tidak bisa dipegang, tetapi bisa dirasakan. Jadi kalau misalnya ada yang punya pandangan, pendapat seperti hanya 3 YouTuber itu, ya nggak apa-apa. Terus terang saya sering nonton salah satu dari ketiga mereka, yaitu Zulfan Lindan, ya, itu saya sering nonton kontennya. Dan saya pikir sesuatu yang wajar saja, satu pandangan dari seorang tokoh politik, karena beliau kan pernah menjabat anggota DPR, kalau tidak salah 2 periode. Jadi kalau misalnya dia beropini, ya terserah, sejauh tidak menuduh. Nah, karena kalau menuduh kan sesuatu yang lain lagi, ranah sudah ranah hukum. Tapi kalau beropini seperti beliau, saya pikir biasa saja. Dan langkah yang dilakukan Demokrat terhadap masalah ini juga saya pikir sudah cukup wajar, karena memberikan kesempatan untuk klarifikasi supaya mereka bisa menjelaskan. Jadi jangan ditempuh jalur hukum langsung masuk pengadilan, kasih kesempatan dia untuk menjelaskan. Udah perlu kalau misalnya dibutuhkan untuk harus take down video-video yang berkaitan dengan Pak SBY atau Demokrat, silakan minta diturunkan, tidak apa-apa.
Jadi saya pikir itu yang perlu kita sadari sebagai warga negara. Maka channel ini kan saya beri nama opini publik, karena saya pikir bahwa sebagian besar opini publik itu bisa tersalurkan melalui konten yang saya bikin di channel ini. Jadi saya pikir itu yang saya mau sampaikan siang ini, dan sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman yang tiap hari setia untuk nonton konten-konten saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.